kan orang bilang Yesus itu firman Tuhan. Memang dia firman Tuhan. Firman yang menjelma jadi manusia. Menjelma, firman menjelma. Terus gimana? Saya tanya sama kamu deh. Saya tanya sama kamu. Apakah ketika kamu mendengarkan suara saya sudah nyampe di telingamu? Apakah saya ada di telingamu? Iya, betul ada. Coba tunjukkan kalau saya ada di telingamu sekarang. Maksudnya dirimu ada di telingaku gitu? Iyalah. Oh, oh begitu ya. Apa bisa dirimu masuk ke dalam kuping, ke dalam lubang kuping? Jadi sekarang begini, ketika Tuhan mengatakan, jadilah bumi, apakah bumi itu Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Yang saya bilang perkataan. Sudahlah, turunlah. Saya malas diskusi begini. Saya nggak diskusi ya. Mengatakan saya takut atau apa terserah kamu, tapi saya intinya saya nggak debat kusir begitu. Saya nggak mau. Silakan, saya nggak butuh. Nora kalah, silakan. Saya dibilang kalah. Nggak nyambung. Untuk apa gitu loh. Saya diskusi sama orang yang nggak nyambung. Ya, silakan Reinhard. Firman itu Tuhan Yesus. Kamu bilang dia itu yang kita yakin lebih baik. Sok apa? Ntar aku dengarkan. Kenapa Yesus Dek? itu kan kun fayakun, firman Tuhan, ya nggak? Yang udah jadi. Terus? Coba situ terangin gimana ceritanya, gimana caranya. Kok di mana? Sebentar. Ada bunyi suara yang enggak ini ya? Ya, sebentar. Itu Faruk saya besarkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan itu. Ini ada 2 Kristen ya. 3 menit, bentar, 3 menit. Oke. Ya, gimana Renat? Kau diam dulu Faril. Sebentar dulu. Diam dulu kau Bang. Ya, silakan Renat. Bagaimana kau bilang? Tadi kan orang bilang Yesus itu firman Tuhan. Memang dia firman Tuhan. Firman yang menjelma jadi manusia. Menjelma, firman menjelma. Terus gimana? Saya tanya sama kamu deh. Saya tanya sama kamu. Apakah ketika kamu mendengarkan suara saya sudah nyampe di telingamu? Apakah saya ada di telingamu? Iya, betul ada. Coba tunjukkan kalau saya ada di telingamu sekarang. Maksudnya dirimu ada di telingaku gitu? Iyalah. Oh,
Oh begitu ya. Apa bisa masuk ke dalam kuping, ke dalam lubang kuping? Jadi sekarang begini, ketika Tuhan mengatakan, jadilah bumi, apakah bumi itu Tuhan? Iya bumi dong, bukan Tuhan. Tuhan kan Makanya saya bilang hanya tadi saya kan berbicara, buka jadilah surah bumi. saya kan buka surah tadi. Surah apa Yasin ayat 82. Allah tuh menjadikan segala sesuatu dengan tinggal mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu arti kun fayakun itu jadi. Sama seperti di dalam Kejadian 1 nomor 3 tadi. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, sama dengan di dalam surat Yasin ayat 82. Ketika Allah mengatakan jadi bumi, maka bumi itu jadi. Ya Nah, terus ketika apa yang Allah menjadi mengatakan permasalahannya? juga kepada ketika Allah mengatakan jadilah manusia, maka manusia itu jadi di dalam perut Bunda Maria. Makanya dikatakan di dalam surat Maryam ayat 171 itu seperti itu. Bukan berarti Allah berfirman baru sudah jadi Nabi Isa dari kalimat Allah terus Nabi Isa adalah Allah itu. Tidak. Silakan itu. Udah tahu itu kan pembahasannya. Tapi kita nggak boleh ya gitu itu Nora ya. Kita jangan intervensi lah angan-angan teman-teman Kristen ini, nggak boleh. Kita coba ikuti cara berpikirnya teman-teman Oten ini, teman-teman Kristen. Reinhard tadi mengatakan firman itu adalah Yesus kan, dan Yesus itu adalah Tuhan. Betul Reinhard? Betul? Betul. Betul. Oke, nggak apa-apa ya. Jangan diubah-ubah lagi Reinhard ya. Coba kita kembali dalam Yohanes 1 nomor 1. Dalam Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kan Yesus kan? Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu Tuhan kan? Pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan itu bersama-sama dengan Allah. Ya, Allah ini Tuhan bukan Reinhard? Iya betul. Oke, berarti pada mulanya adalah Yesus. Ya, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan. Cemana ini Reinhard? Ada berapa Tuhan ini coba? Hah? Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan. Hah? Baru saya tanya sama kau. Kau adalah rohmu dan rohmu adalah kau. Berapa kau Gimana? dengan rohmu itu? Kau dengan rohmu dengan jiwamu ada berapa? Oke, berarti kau mau menyamakan Tuhanmu dengan aku yang manusia ya? Oh iya, benar karena Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan seturut dengan Tuhan. Jadi kau dengan rohmu dengan jiwamu kau bukan. Ya intinya kau mau menyamakan Iya, kau dengan rohmu dengan jiwamu kau. Kau rohmu dengan jiwamu kau bukan. Allah itu yang besar, makanya kita butuh analogi. Faril. Rehan. dengan rohmu Oh, dan diam dulu jiwamu, Rehan. kau bukan. Kalau enggak, ya silakan Faril. Oke, Farul dulu. Gimana Kau dengan Faril? rohmu dengan jiwamu kau bukan, Faru. Yang mana ini ditanggapin ini? Si Faril sama si Allah Reinhard, dengan Tuhan Yesus itu sesama Allah penghuni sendiri. neraka jangan saling Kau mendahului dengan ya. rohmu dengan jiwamu itulah kau. Ngerti enggak? Kau nggak ngerti dasar gila buta huruf. Saling mendahului namanya debat ya, kayak gini lah modelnya. Masa Kau dengan rohmu dengan jiwamu kau Sesama bukan. penghuni neraka jangan saling mendahului. kau yang penghuni neraka, Kau dengan rohmu dengan jiwamu kau bukan. dia penghuni neraka. Ngomong dua-dua sih. Ya kamu Faru, ngomong juga kau kayak dengan anjing. rohmu dengan jiwamu kau bukan. Ngomong Satu-satu, dua-dua. woi. Gonggongan siapa yang didengarkan? Re, lu diam dulu. Ya sama lah kau. Enggak tahu. Faril. Silakan Dinda Faril, yang mana mau ditanggapin? Silakan Dinda ngomong. Ini kan dia berbicara tadi tentang firman. Jadi firman itu tak terpisahkan dari orang yang berfirman. Itu yang saya katakan. Iya, berarti Yesus Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan Yesus kan, betul? Betul? Yesus gak bisa dipisahkan dengan Yesus. Tadi kan kau katakan firman tidak bisa dipisahkan dengan yang berfirman, betul? Ya betul. Nah, berarti Yesus tidak bisa Kau dipisahkan kau dengan sepakat Tuhan, nggak dengan betul? itu? Sepakat nggak dengan itu bahwa Aku berupaya mengikuti cara berpikir kalian. Aku nggak mau menafsirkan dan mengintervensi kepercayaan orang lain. Dinda nggak boleh. Ya, perlu saya tanya, kau sepakat nggak dengan itu Lo jangan bahwa memaksa aku sepakat, lucu kau.
Itu namanya Iya. kok intervensi kepercayaanku. Ngapain diskusi lagi kalau kau paksa aku sepakat? Ngapain kita diskusi kalau kau paksa aku sepakat, tapi aku tidak intervensi. Dalam Itu hal maksudku. tertentu kita sepakati, itu ada alurnya, bukan berarti kau Nggak sepakat dengan. bisa, nggak usah diskusi kita kalau udah sepakat. Ngapain diskusi? Iya, kalau kita bertentangan terus ya ngapain kita diskusi, kan sama Kan itu. aku nggak bertentangan samamu, kan aku berupaya mengikuti narasimu kan. Ada bukan? Kenapa kita diskusi? Karena ada pertentangan kan? Entah, lucu kau. Ya itu kepercayaanmu ya silahkan. Oh, yang Gitu loh. aku lihat kau lebih lucu. Diskusi itu ada. Tapi bukan semua juga berbeda. Kita harus menyepakati poin-poin tertentu. Makanya saya tanya kau, itu kau sepakat nggak bahwa perkataan orang tidak dapat dipisahkan dengan orang yang berkata? Kau sepakat nggak? Tinggal bilang iya atau tidak. Oke. Sepakat nggak? Perkataan orang adalah Ya. sesuatu yang keluar dari orang yang berkata. Itu Saya benar, betul. Saya bukan minta mendefinisikan. Saya Nah, tanya. Makanya Ya. aku bilang jangan kau paksakan aku mengikuti alur cara berpikirmu. Itu nggak diskusi namanya. Pertanyaan saya beda. Kau sepakat nggak bahwa perkataan orang tidak dapat dipisahkan dari orang yang berkata? Bukan mendefinisikan. Itu kalimatnya belum benar. Kalimat yang benar, Berarti kau nggak bisa perkataan orang jawab. adalah Jawab, sesuatu yang keluar dari diri Paruh itu seseorang. memang Kalau kau tidak sepakat, bilang tidak sepakat. Kalau paruh sepakat, itu memang tidak Ya agak-agak sudah, kurang. kalau kau paksakan aku untuk mengintervensi kepercayaanmu, aku bilang tidak memaksa. sepakat. Logikanya begitu. Kau sepakat nggak bahwa perkataan orang tidak dapat dipisahkan dari orang yang berkata? Aku tidak sepakat. Kenapa aku tidak sepakat? Ku kaji betul. Ku ulas boleh? Ya, Ku silakan. ulas boleh? Oke. Boleh. Ulas ya. Nih. Paruh persis kayak nabimu ya. Kita uji ya. Nih. Kita buka dalam Markus 15 nih. Kalau mengikuti cara berpikirmu, apa yang akan terjadi ketika kau katakan, ya, Yesus itu yang berfirman tidak bisa dipisahkan dengan yang berfirman. Yesus itu tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Oke. Nah. Nih, Markus 15. Kita baca dari perikop teman-teman ya. Karena teman-teman Kristen ini adalah umat perikop. Nah, ketika Yesus dijatuhi hukuman meninggal, apakah pada waktu yang sama Tuhanmu juga dijatuhi hukuman meninggal? Jawab. Ketika Yesus dijatuhi hukuman meninggal, apakah pada waktu yang sama Tuhanmu juga dijatuhi hukuman meninggal? Pegang ya Kemanusiaannya. kata-katamu ya, nggak boleh dipisahkan. Silakan. Yesus itu dia ada keilahian dan ada kemanusiaannya. Iya, apakah berarti Tuhanmu juga dijatuhi hukuman meninggal? Kemanusiaannya. Kan terpisah berarti kan? Tiba-tiba jadi kemanusiaannya. Berarti kemanusiaannya itu bukan Tuhan. Manusia, dia penuh manusia dan dia sepenuh Tuhan. Iya, ketika dia dijatuhi hukuman meninggal, dia Tuhan atau manusia? Tak terpisahkan kemanusiaan dengan ketuhanannya. Oke, berarti ketika Yesus dijatuhi hukuman meninggal pada waktu yang sama karena tidak terpisahkan kemanusiaan dan ketuhanannya, pada waktu yang sama juga ketuhanannya dijatuhi hukuman meninggal kan? Tidak. Loh kok berubah? Gimana nyata? Kok terpisahkan tiba-tiba gitu loh? Tadi Tadi saya kok udah tidak jelaskan. terpisahkan? Bukan. Kayak mana? Pelan-pelan aja Farid, kayak mana? Kemanusiaan udah jelas itu, clear. Kalau Iya, kau apa yang clear? Ketika Wilayahnya Yesus itu. dijatuhi hukuman meninggal, apakah Ya. ketuhanannya juga dijatuhi hukuman meninggal? tidak. Tidak, berarti terpisah ya kemanusiaan dan ketuhanannya. Bukan Terpisah ya. terpisah. Nah, Bukan terpisah. Itu Oke, bukan kalau terpisah. memang tidak terpisah kita kaji lagi. Ketika Ya. ketika kemanusiaan Yesus dijatuhkan hukuman meninggal, di mana ketuhanannya? Jangan kau bilang kabur. Di mana Di dalam ketuhanannya? dirinya, di dalam dirinya tetap ada. Di dalam Di dalam dirinya. dirinya kan? Ya. Oke, bukankah diri Yesus bahagian dari kemanusiaannya?
Ya, Yesus itu manusia. Nah, bukankah diri Yesus ini bahagian, dirinya dagingnya, segala sesuatu yang ada dalam dirinya merupakan bahagian dari kemanusiaannya? Ya, dagingnya, kemanusiaannya. Oke, berarti ketika Yesus dijatuhi hukuman meninggal, pada waktu yang sama juga tuh ketuhanannya dijatuhkan hukuman meninggal kan? Yang meninggal itu dagingnya. Oh, berarti ketuhanannya enggak. Enggak, tadi saya udah bilang enggak. Kenapa diulang-ulang? Oke. Berarti ketuhanannya di mana? Ketika dagingnya dijatuhkan hukuman meninggal, ketuhanannya di mana? Ya, ketuhanannya tetap ada dalam dirinya. Dirinya itu di dalam dagingnya bukan? Tak bisa dibatasi, enggak terbatas keilahiannya. Tidak terbatas keilahiannya. Kenapa kau ketawa? Kau yang nggak sanggup mengalah. Kau yang nggak sanggup mengalah, kalian ketawa. Kalau kami udah beres, kami udah ngerti itu. Kau yang bilang, kalian sok-sokan, bilang-bilang kami nggak ngerti. Kalian nggak sampai. Ketawalah kau kebodohanmu. Kan jangan marah. Aku bilang, jangan kalian mau mengkaji kami. Jangan marah lah Faril. Jangan marah. Marah. Saya nggak marah. Gantian Faril ngomongnya ya. Gantian Kita Dinda. mau ada pantasan orang itu nggak ngerti. Iya Dinda, dengar dulu gantian ngomongnya ya. Makanya di awal tadi aku bilang kita nggak boleh menjelaskan apalagi mengintervensi angan-angan Kristen, nggak boleh. Kan gitu. Kau tadi yang mengatakan ketuhanan diri Yesus tidak terpisahkan dengan diri Yesus. Kenapa Ya. ketika Yesus dijatuhkan hukuman meninggal, ketuhanannya lompat keluar? Kenapa? Bukan lompat keluar. Jadi Saya menuju kebagiannya. ya udah, di mana ketuhanan Yesus ketika Yesus dijatuhkan hukuman meninggal? Di mana ketuhanannya? Ya, di dalam dirinya. Nah, berarti karena ketuhanannya ada di dalam dirinya, ketika dirinya dijatuhkan hukuman meninggal, ketuhanannya juga dijatuhi hukuman meninggal kan? Keilahiannya tidak meninggal. Loh, di mana keilahiannya ketika dia dijatuhkan meninggal? Beri saya kesempatan. Iya, silakan diberikan kesempatan. Sewaktu- Silakan. Oke, siap ya. Sewaktu Ya. Bang Farul meninggal, Iya. yang meninggal itu tubuh Bang Farul atau rohnya? Tubuhku karena rohku meninggalkan jasadku, betul? Jadi rohmu di mana? Oke, rohku tuh kembali kepada Tuhanku, betul? Kau tetap ada kan? Udah gak ada lagi, lah aku udah meninggal loh. Tapi rohmu nggak ada lagi. Rohku udah gak ada lagi. Gimana sih? Yang mati itu fisikmu kan? Iya, fisikku. Ya udah, itu kamu udah bisa mengerti. Oke, sekarang kita uji ke Yesusnya. Ketika Yesus dijatuhkan hukuman meninggal, ketuhanannya di mana? Apakah masih ada dalam diri Yesus atau terpisah dalam diri Yesus? Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi Ayo nggak tanya rohnya. ya, kau tanya kan? Keilahiannya tetap ada, yang mati dagingnya. Apa yang Oke, salah? berarti keilahian Yesus itu dijatuhkan hukuman meninggal kan? Keilahiannya tidak. Loh, tapi keilahiannya ada dalam diri dia. Ketika diri dia dijatuhkan hukuman meninggal, berarti kan ketuhanannya ikut juga dijatuhkan hukuman meninggal kan? Keilahiannya itu roh. Iya, roh ketika Yesus meninggal dunia, apakah rohnya masih ada dalam dirinya? Tadi saya katakan roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kenapa kau batasi dalam fisik? Yang saya tanyakan, ketika Ya. Yesus dikatakan meninggal, apakah rohnya masih ada di dalam dirinya? Ya, dia mati karena tidak ada rohnya pada saat dia mati. Nggak ada lagi rohnya dalam dirinya ya. Ya, fisiknya. Apakah roh Yesus ini adalah Tuhan? Iya, Tuhan. Berarti ditinggalkanlah dia sama Tuhannya, sama Tuhanannya. Terpisah lah berarti. Kau bilang tadi nggak terpisah. Terpisah berarti. Roh meninggalkan jasadnya. Gimana sih Farid? Ya, kita kan mengerti sekarang soal jasad. Iya. Itu kan jasad yang kita Iya. bicarakan. Tapi Yesus kan bukan jasad saja. Yesus kan Itu bukan selain jasad saja. apa saja Yesus? Ya, kau selain tubuh kau apa yang ada sama dirimu? Oke, mau disamakan lagi teman-temannya. Mau disamakan lagi paruh ini manusia ya dengan Tuhan dia mau disamakan lagi. sebentar. Dalam diriku ini ada daging, tulang dan juga darah, betul? Ah, itu semua termasuk fisik. Ada jiwamu kan? Ada.
Oke, oke. Yang tidak kelihatan dalam diriku itu ada rohku, betul? Iya. Betul, oke. Sekarang saya tanya, dalam diri Yesus adakah tulang, daging, dan darah? Di dalam kemanusiaannya ada. Oke, adakah rohnya Yesus? Ada. Oke, rohnya Yesus ini apakah Tuhan? Iya. Oke, ketika Yesus meninggal dunia, apakah rohnya masih ada dalam jasadnya? Rohnya tidak ada dalam jasadnya. Nah, berarti kan nggak satu. Ketuhanan dan juga ketuhanan dan kemanusiaannya berarti kan terpisah kan, bukan satu kan? Bukan. Kau mencampurkan. Ini yang kita bahas sudah tentang fisik dan non fisik. Bukan bingung. Kau yang dihadapi teman-teman, yang dihadapi dia adalah mualaf yang sudah 27 tahun dimakan doktrin, nggak sadar dia. omong kosong. Aku Iya, tahu kau jadi- omong kosong. Orang lain boleh ngagukan engkau, bagiku kau nggak ada apa-apanya kau. Oh, jangan karena aku kan juga ada apa-apanya bagimu kok. Ya Kayak udah, mana? Jadi sama. penjelasannya kayak mana Faril? Jangan emosi, pelan-pelan. Kayak mana? Penjelasannya kayak mana Faril? Cobalah. Ya, tanya pertanyaannya apa? Apa yang mau saya jelaskan? Udah jelas semua itu. Saya tanya tadi samamu, berdasarkan narasimu di awal, kau bilang ketuhanan Yesus tidak terpisah dalam dirinya, betul? Ya. Nah, Pada saat ketika dia- Yesus, Markus 15 saya tunjukkan tadi, ketika Yesus dijatuhkan hukuman meninggal, ya berarti ketuhanannya juga dijatuhkan hukuman meninggal kan? Tidak. Berarti terpisah ya. Berarti ketuhanannya dan kemanusiaannya terpisah kan? Pada saat dia menghadapi ke penghukuman itu sebagai manusia, kenapa harus dikatakan terpisah? Kan ini bukan barang, ini kan bukan barang yang dipilah-pilah. Oh, kamu di sana dulu. Ini bukan seperti itu. Pemahamannya bukan apa? Coba jelaskan pelan-pelan. Ya, dia tetap menyatu dalam dirinya, tetapi ketika sisi kemanusiaannya dia harus menghadapi maut, ya itu terjadi dalam dirinya. Iya, ketika sisi kemanusiaannya menghadapi maut, apakah sisi ketuhanannya masih ada dalam diri dia? Ada dalam dirinya. Oke, berarti sisi ketuhanannya juga ikut meninggal ya? Tidak mengalami meninggal Loh, karena tapi dia tuh meninggal. itu dia, itu kan soal nggak bisa engkau jangkau dengan otakmu, dengan pikiranmu. Tapi kami tahu. Kayak mana? Lu udah jelaskan kepada Bang Faruk bagaimana supaya akalku bisa memahami akalmu yang nggak masuk akal. Silakan. Dari pertanyaan dan jawaban saya, Kayak mana? persoalannya sekarang saya nggak tahu persoalannya sama Farul di mana. Kalau saya udah clear. Kan persoalannya tadi narasimu di awal ketika aku bawa Yohanes ulang lagi ya. Lupa dia teman-teman. Udahlah. Persoalannya Nggak usah ini kan ulang-ulang. Yohanes 1 nomor 1 ini. Nggak usah ulang-ulang pertanyaan yang sama seperti Ya itu kan kau karena yang mengulang, belum dapat poinnya lo. Nih. ya nggak sanggup. Kalau nggak sanggup kenapa aku? Nih, Yohanes 1 nomor 1. Tolong ya Faril jangan muntah-muntah ya kayak Oten yang lain. Oten lain gitu ditunjukkan Bibel muntah-muntah dia. Nggak usah pakai bicara muntah-muntah, nanti itu ngajak. Ya udah jangan dibantah ya Bibelnya ya, jangan dibantah. Muntah-muntah. Oke. Pada mulanya adalah firman. Apakah Yesus itu firman, Faril? Iya, dia firman. Oke. Yesus yang firman ini apakah dia Tuhan? Iya, firman Tuhan. Oke. Allah, apakah Allah ini Tuhan? Iya. Oke, kita baca berarti ya, Allah Tuhan ya, firman Tuhan. Oke, karena firman adalah Yesus. Karena Yesus adalah firman, Yesus adalah Tuhan. Oke, kita baca. Pada mulanya adalah Tuhan, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan di Yohanes 1 nomor 1? Ada berapa Tuhan? Satu. Jangan makan 2 gorengan ngaku 1. Ada berapa? Hah? Oh, Tuhan. Ada 1. Ya, Tuhan yang memiliki. Makan gorengan 2 kok ngaku 1. Bukan. Nggak sama analoginya itu, nggak sama itu. Jangan Oke, kau kita bilang ulang. Oke. Tahu, sebentar. Gimana? Oke, Gimana? berikan saya kesempatan. Iya, Kalau gimana? ulang-ulang percuma juga. Saya udah ngerti itu. Dia ulang seribu kali sama aja. Kayak mana? Kau bisa mengerti kan bahwa kau itu
Tubuhmu berapa? Apa? Tubuhmu berapa? Tubuhku satu. Rohmu berapa? Satu. Berarti kau ada 2. Loh, kan tubuhku bukan roh. Kau itu aja kan bisa. Sekarang saya tanya, yang kau lihat saat ini tubuhku atau rohku? Sebentar, kita selesaikan tubuhmu satu, rohmu satu. Jadi Iya, kau iya. berapa kau? Kau berapa? Aku ada 2 kalau dianggap rohku itu adalah diriku. Kau ada 2. Iya. Bodoh kali kau Kalau juga. rohku itu adalah diriku, berarti ada 2 aku jadinya. Sekarang saya tanya. Selamat sore. Waduh, bodoh kali kau 2. Kau 1. Ketika kau melihat Makanya aku bilang, apakah kau jangan kau sok-sok melihat- hebat. Kau itu Bang Farel. 1. Ketika kau Halo. melihat aku, apakah kau melihat rohku? Halo Bang Farel. Roh itu bukan dilihat secara mata, tapi saya merasakan. Nah, ketika rohku meninggalkan diriku, ketika rohku meninggalkan Jelas jasadku, kok, apakah kau. jasadku masih bisa Kau hidup? bilang kau 2. Bang Farel nggak usah dilawan. Menurut saya nggak perlu. Kau Nggak perlu 2 berarti. dijelaskan lagi itu. Sabar, jangan menggonggong lagi jadi satu lagi. Sesama Itu satu, pemain jangan- apa, jangan saling mendahuluin. Udahlah. Satu menggonggong Harus- satu-satu. Udah kalah Harusnya kau. Bang Farel Tanya, nggak- harusnya Bang Farel bertanya ke Mas siapa ini? Faruk Ya, ya. Jejak ini Islam Kristen Jejak. Hah? Kristen. Ya, saya Kristen. Oke, Ya, saya silakan prihatin aja, dengan bertanya aja lah. Bertanya aja lah ke Bang Faruk, biar Bang Faruk nggak bertanya ke Bang Kristen. Gini Bang, saya mau tanya. Saya sering lihat lewat di beranda saya wajah-wajah tante dan om ini gitu loh. Jadi saya lihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijelaskan oleh teman-teman saya dari kekristenan. Saya tidak mau jelaskan iman kekristenan, tapi saya hanya bertanya, apa yang diajarkan kebenaran dari Muhammad? Oke. Udah? Pertanyaannya apa yang diajarkan kebenaran dari Nabi Muhammad SAW? Silakan Apa di mute. kebenaran yang diajarkan? Ya, silakan di mute Bang. Noise. Dengar ya, kalau aku jelaskan ini dan kau bantah, berarti kau membantah Yesus. Ya, kebenaran yang dijelaskan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu terkutip di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kata Nabi Muhammad SAW, berdasarkan wahyu yang diterima, ya, bahwasanya Tuhan Allah itu Esa. Kita tanya sama Yesus, Yesus, apakah Tuhan itu Esa Yesus? Markus 12:29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa, apakah Tuhan Allah itu Esa? Dijawab oleh Musa dalam Ulangan 6 nomor 4. Tuhan Allah itu Esa. Kutanya sama pendeta dulu, Kristen. Pak Pendeta, apakah Tuhan Allah itu Esa? Esa, tapi kiri tunggal. 3 dalam 1. Sekarang saya tanya, dari penjelasan Musa, Yesus dan juga Nabi Muhammad SAW, apa yang berbeda? Sama. Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Kalau kau bantah apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran, berarti kau membantah Yesus dan juga membantah Nabi Musa alaihissalam. Sekarang saya tanya, ketika Nabi kami mengatakan Tuhan Allah itu Esa, ya, itu menurut akal sehatmu kebenaran atau sebuah dusta? Jejak. Oke. Saya jawab. Jadi kalau itu yang diajarkan dan menurut kalian adalah kebenaran, sebenarnya Tidak menurutku, kan aku udah sampaikan menurutku. Sekarang saya tanya menurut kamu. Ketika Nabi itu mendapatkan wahyu dan menyampaikan kepada kami Tuhan Allah itu Esa, apakah itu kebenaran menurutmu atau sebuah dusta? iya, saya tahu itu artinya kebenaran, tapi kebenaran itu kalau itu yang sebentar. Kalau itu Anda menganggap kebenaran, maka kebenaran itu sudah dijelaskan oleh Yesus sebelumnya. Artinya tidak ada ajaran yang baru. Oke, benar kau bilang Dinda. Karena Nabi Muhammad SAW, dengar, baru saya tanggapi. Yang kau sampaikan itu benar. Nabi Muhammad SAW bukan membawa ajaran yang baru.
Makanya kalau kau baca literasi dalam surah Al-Maidah 44, di situ dikatakan diturunkan Taurat kepada Musa untuk Bani Israel sebagai petunjuk untuk mereka. Di ayat 46-nya dikatakan diturunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam atau kepada Yesus. So, di situ ada petunjuk bagi Bani Israel yang membenarkan kitab sebelumnya. Apa itu kitab sebelumnya? Taurat. Di Al-Maidah 48-nya juga dikatakan diturunkan Taurat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang membenarkan kitab sebelumnya. Di dalamnya ada petunjuk untuk kami. Apa kitab sebelumnya? Sebelum Al-Quran, Injil, dan juga Taurat. Jadi apa yang diajarkan Nabi kami bukanlah sesuatu yang baru. Apa yang diajarkan Nabi kami sama dengan yang diajarkan Nabi-Nabi berikutnya. Makanya dikatakan dia Nabi berikutnya. Benar kau bilang, bukan yang baru diajarkan Nabi kami gitu loh. Nabi Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa dikatakan menyempurnakan akhlak, Bang Faruk? Nah, karena Allah tahu di kemudian hari ada manusia yang tidak punya akhlak. Siapa manusia yang tidak punya akhlak itu? Adalah manusia yang mempercayai Tuhan meninggal tanpa busana. Siapa itu? Kristen. Mereka tidak punya akhlak. Maka Nabi Muhammad SAW berupaya menyempurnakan akhlak itu. Bagaimana mungkin Tuhan meninggal tanpa busana? Begitu, Jeja. Silakan. Jadi kalau kita bicara soal akhlak, Bang, bukan setelah Yesus atau Isa Al-Masih baru orang kehilangan akhlak. Setelah Muhammad pun banyak orang yang kehilangan akhlak. Jadi sebenarnya ajaran yang diajarkan oleh Muhammad ya itu tidak ada yang baru. Kalau menurut Abang mengatakan bahwa dia datang untuk membenarkan kitab sebelumnya, pertanyaan saya seperti ini. Kitab mana yang belum benar sehingga dia mau membenarkan kitab itu? Saya luruskan ya, saya jawab ya. Oke, kita ini tertulis di dalam Al-Quran, ya. Kalau Bang Faruk tidak salah dalam surah An-Naml dikisahkan, ketika Bani Israel diberikan Taurat, lembaran-lembaran Taurat itu mereka robek, mereka rubah-rubah lembaran Taurat itu tadi. Begitu juga ketika Bani Israel diturunkan Injil, mereka menolak Injil. Nah, turunlah Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya Injil dan juga Taurat, di mana lembaran-lembaran yang pernah dirobek oleh orang-orang terdahulu dari Taurat dan dipelintir dari Injil diluruskan oleh Al-Quran. Apa itu? Kita mulai dari Injil. Ketika umatnya Nabi Isa alaihissalam mengatakan Isa itu adalah Tuhan, Allah menyampaikan dalam Al-Quran dalam surah As-Saff ayat 6, dalam surah Maryam ayat 30, ya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan, bukan Tuhan. Ketika orang-orang pada masa itu mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu lahir dari zina, nah, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, membenarkan, meluruskan apa yang menjadi fitnah dari Isa ibnu Maryam terhadap dan juga ibunya, bahwasanya dia lahir, ya, Maryam itu hamil atas kehendak Allah dan dia adalah wanita suci. Itu terkisahkan di dalam surah Maryam ayat 16 sampai dengan 30. Ketika orang-orang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi berikutnya sebelumnya adalah orang-orang kafir, nah, Allah menyampaikan dalam Al-Quran dan dalam bentuk wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Ibrahim dan seluruh para nabi itu adalah orang-orang yang hanif, mereka adalah orang-orang yang lurus. Nah, untuk membuktikan Quran kami benar atau salah, hadirkan Taurat dan Injil yang asli di hadapan kami. Buktikan apa yang dikatakan Allah dengan Al-Quran berbeda dengan apa yang tertulis dalam Injil dan Taurat, kitab sebelum Al-Quran. Silakan. Ya, sayangnya ini ya Bang, sayangnya orang-orang Islam pada umumnya tidak percaya kalau Injil yang dipegang oleh orang Kristen itu dianggap palsu. Jadi sulit untuk kita menjelaskan. Karena kita mau menjelaskan dianggap palsu. Kita mau cerita soal kebenaran dianggap palsu. Jadi saya pikir percuma diskusi karena segala sesuatu yang diajarkan itu sudah benar semuanya. Yesus datang untuk meluruskan semua ajaran. Misalnya tidak boleh punya istri lebih dari satu. Yesus sudah membenarkan semua itu. Jangan membunuh. Itu Yesus sudah meluruskan. Jangan berzina. Semuanya. Jadi semuanya sudah diluruskan. Jadi tidak perlu ada lagi yang mau meluruskan, mau menggenapi. Saya pikir itu sudah clear sebenarnya. Sekarang saya tanya sama Jeja, yang memberitakan Injil, yang menerima Injil, Yesus atau Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes?
Oke, jadi yang memberitakan Injil adalah Yesus, tapi murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya itulah yang menulis Ya cukup. sejarah Cukup. dan Kalau bukti Yesus, saksi cukup mata jejak. mereka. Cukup jejak. Nah, jika memang Yesus yang memberitakan Injil, sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus mengklaim aku datang untuk memberitakan Injil. Di mana? Oke, sebenarnya kalau kita mau cerita soal ayat atau bukti, sebenarnya banyak sekali di dalam. Ya, satu aja, satu. Banyak sekali. Saya sedang nyetir sekarang, Bang. Jadi saya nggak bisa buka. Benar, saya serius. Saya lagi nyetir. Saya nggak seperti orang-orang lain. Saya lagi nyetir. Jadi saya nggak nyetir. Jadi, tapi banyak sekali ayat di dalam bahwa Yesus datang untuk mengajarkan kebenaran. Tunggu, kau Nah, kebenaran itulah Injil, Bang. Ya, itu menurut mimpi dan angan-angan Kristen, bukan menurut Yesus. Dengar Dinda. Ya, Yesus di dalam Bible ini tidak pernah menyatakan dirinya menerima Injil, dirinya memberitakan Injil. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim dirinya menerima firman, bukan menerima Injil. Sementara berdasarkan pemahaman dan angan-angan Kristen, firman itu bukan Injil, tapi firman itu adalah Yesus. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 5 nomor 17 sampai dengan 18. Dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18, Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi." Aku datang untuk menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Yesus tak berkata, "Aku datang untuk menyempurnakan Injil." Nggak ada. Tidak ada itu, karena memang di zaman Yesus itu tidak ada bercerita tentang Injil ketika kita mengkaji di dalam Bible kalian. Di mana tertulis kata Injil itu tadi? Kata Injil itu tertulis setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang penulisnya tidak diketahui, ya, mencomot kata di dalam Al-Quran kami yang merupakan bahasa Arab, yaitu Injil, yang itu huruf alif yang bergaris kasroh bertemu dengan huruf nun yang sukun dan huruf jim yang bergaris kasroh. Diambil ke dalam terjemahan kitabmu, dikatakan Injil. Injil itu bahasa Arab. Bagaimana Injil yang bahasa Arab bisa tertulis di dalam kitab kau yang bahasa Yunani? Yang serumpun dalam bahasa Arab itu adalah Aramaik. Isa ibnu Maryam atau Iso di dalam Aramaiknya boleh saja mengambil kata Injil. Karena apa? Karena tidak jauh itu. Ketika dalam bahasa tertulis Injil, dalam bahasa Aramaiknya juga tidak jauh dari kata Injil. Yang jadi pertanyaan, sebut satu kata di dalam original teks kitab yang bahasa Yunani ada tertulis kata Injil. Silakan. Oke, gini Bang. Sebelum saya jawab itu, saya ingin bertanya dulu. Abang tahu nggak arti Injil itu apa? Arti Injil itu yang kalian ada-adakan merupakan kabar baik. Tapi arti sebenarnya tidak seperti itu. Kami yang punya kata Injil, kalian yang mengartikannya, yang memiliki kitab bahasa Yunani. Udah ngotot kalian lagi. Kalian mengarang-arang mengatakan Injil artinya kabar baik, gitu loh. Sementara kata Injil ada dalam Jadi kitab Injil, kami, Al-Quran, gitu loh. Kitab kami Yunani, tapi kau tafsirkan kata Injil yang merupakan bahasa Arab menjadi kabar baik. sebenarnya itu bukan tafsiran, Bang. Injil itu artinya kabar baik. Injil itu bahasa Yunani, Bang. Artinya kabar baik. Bahasa Yunani. Kalau memang Injil bahasa Yunani, sebut satu kata di dalam original teksmu yang tertulis kata Injil. Silakan. Kenapa? Karena kabar baik itulah tidak diterjemahkan menjadi Injil, Bang. Jadi tidak perlu berbelit-belit harus pakai bahasa ini, bahasa itu. Yang artinya Yang saya bahwa tanyakan, jika kau katakan Injil adalah bahasa Yunani, tunjukkan satu kata di dalam original teks kitabmu dari kitab Matius sampai Wahyu tertuliskan kata Injil. Silakan. ya memang tidak ada, Bang. Kalau Abang mau cari kata Injil memang tidak ada. Tapi Abang harus tahu bahwa artinya Injil itu artinya kabar baik. Oke. Kabar baik Yang dari mengatakan siapa? Injil artinya kabar baik siapa? Kabar baik dari Allah yang disampaikan Siapa oleh yang Yesus. mengatakan? Apakah Yesus pernah berkata arti Injil adalah kabar baik dari Allah? Memang terjemahannya tidak ada, Bang. Kalau ada misalnya ngarang Abang mau lagi. cari, kalau Abang mau cari itu lalu diterjemahkan harus pakai bahasa Injil dalam bahasa Indonesia, tidak ada, Bang. Ngarang Nggak lagi ada. dari Bang Jejak, Itu ya.
itu bukan mau cari Ji, kebenaran, Bang Ji, tapi dengar itu dulu mau abangnya. Dengar itu dulu saya, diskusi Bang yang Ji. egois tuh, Bang. Bukan diskusi yang egois. Saya yang punya ilmu, saya mau bagi ilmu kepada Anda. Dengarkan saya ngomong, ya. Sebenarnya Dengarkan saya. kami tidak perlu dapat ilmu dari Abang karena kami sudah punya ilmu yang banyak dari Yesus, dari kitab-kitab para nabi. Itu sudah banyak orang Kristen yang sulit untuk menjawab siapa Yesus. Nah, ini yang banyak orang tidak bisa jawab. Yesus itu adalah putra Allah. Titik. Oke, kita pindah tema lagi ya. Saya tanya sama Bang Jejak, siapa Yesus menurut Yesus? Ya, assalamualaikum Bang Dewa. Silakan Bang Dewa kalau mau masuk Bang Dewa. Faruk, kalau dia mengatakan Injil itu kabar baik, ya sudah, kita juga sudah ngasih tahu ke dia, ya kan, tapi dia tidak paham juga, ikuti aja. Baik Bang, menurut Abang, Injil itu kabar baik ya Bang ya? Betul Bang? Bang? Betul Bang? Ini, Bang. jaringanku yang jelek atau apa nih? Enggak, kalau misalkan Injil itu diklaim sebagai kabar baik, pertanyaan saya, mungkin tidak kabar baik itu isinya pembunuhan Tuhan. Silakan Bang. Setahu saya kabar baik itu ya, kalau misalkan Bang Faruk kawin lagi, itu kabar baik. Dan orang nikah, kabar baik. Bang Faruk saya dapat togel, kabar baik. Ini kabar baik, isinya pembunuhan Tuhan. Ini gimana ini ceritanya ini? Pak, silakan Pak, jelaskan ke kami Pak. Kabar baik, isinya pembunuhan. Silakan Pak. Mungkin tidak Bang Faruk, kabar baik tapi isinya kematian. Mungkin tidak. Ya nggak mungkin. Makanya saya bilang kalau berdasarkan konotasi katanya, ya nggak cocok juga kata Injil itu tadi. Cuman kau kapan berangkatnya? Rencana kapan kau? Kenapa? Biar bisa WD aku nih. Belum tahu kenapa. Bisa WD. Enak udah bisa WD. Berapa lah kalau 300? Dewa baru 17 Bang Faruk. Dewa baru 17 belum bisa WD. Belum bisa ini. Minimal ada yang ngasih topi lah gitu kan ke Dewa. Ini Bang Dewa. Iya. Karena kan kata Oten kan kita cari koin gitu loh. Oh. Iya pahamit. Biar Barakallah. Oten- Makasih banyak. biar Otennya itu kejang-kejang gitu loh. Kita bisa WD gitu loh. Oh iya. Nanti kalau ada yang ngasih Jejak topi. ini nggak bisa Bang Dewa. Si Jejak ini udah meninggal dunia ini. Nggak Abang Cimbo bangkai. Oh pantesan ini bau kecepirit ini. Bau kecepirit. Udah meninggal ini. Udah ngomong lagi dia. Biarkan bersini bawa bangke ini udah meninggal. Saranku. Yang mau minta segera naik ini kebumikan banyak. aja. Saya. Kebumikan aja lah dia. Kasihan loh, udah belalat. Iya. Dewa tadinya sih Bunda Nora ikut iklan, sebentar iklan. Ya, silakan Bang Dewa. Gimana ini? Dimatiin mikrofon saya. Nggak ada yang matiin mikrofonmu ya? Oh Ya, masih jadi ada gini, tuh. Kalau Masih ada. kalau pertanyaan Abang soal itu berita buruk, Abang baca hanya satu ayat ya. Soal itu saja yang Yesus mati, dibunuh, ditangkap. Cuman itu ya. Yang lainnya Abang nggak baca ya. Baik, berita yang lain itu seperti apa contohnya, Bang? Yang saya pertanyakan di sini satu dulu, Bang. Apakah berita kematian itu adalah berita baik atau berita buruk, Bang? Saya tanya ke Abang. Secara akal aja. Tergantung orang yang mengimaninya. Kenapa saya bilang Oh gitu. ya tergantung orang yang mengimani, karena menurut orang Kristen
kematian Yesus itu adalah satu pengorbanan yang sangat terbesar Saya nggak dalam nanya sejarah itu, umat Bang. manusia. Saya nggak nanya itu. Ya, Abang oke. nyambung dulu, Bang. Nyambung dengan pertanyaan saya. Oke, Apakah oke. yang namanya berita kematian itu dikatakan sebagai berita baik atau berita buruk? Oke, ya karena abang berfokus pada satu pertanyaan itu saja toh, yang lain kan enggak kan. Wah, susah, Bunda. Tapi kalau udah tapi yang seperti ini. jelas, Padahal yang jelas pertanyaan mudah loh. Pertanyaan mudah. Gini ya, Bang ya, saya ajarin ke Abang, Bang ya. Yang namanya kebenaran itu, Bang, tidak perlu membutuhkan banyak kata, Bang. Tidak perlu. oh tidak Yang bisa namanya bang, kebenaran itu, Bang, tidak bisa. Bang, saya ajarkan dulu ke Abang, Bang ya. Saya ajarkan supaya Abang bisa mendapatkan ilmu gitu. Oh ya. silakan. Tetapi yang namanya kebohongan itu, Bang, membutuhkan puluhan kata, ratusan kata, bahkan jutaan kata. Untuk apa niatnya? Untuk menutupi yang namanya kebohongan. Nah, itulah seperti itu. Yang namanya kebenaran tidak perlu, Bang, harus banyak-banyak kata. Ngapain harus banyak kata? Kalau bicara secara logika, akal sehat ya, yang namanya berita kematian tidak pernah dikatakan sebagai berita kebaikan itu. Nggak pernah. Tanya ke siapapun juga, Bang. Ada nggak orang tua saya mati, dia gembira? Ada nggak, Bang? Cuma anak durhaka, Bang, yang mengatakan seperti itu. Makanya, Bang ya, Pak kebiasaan, tolong di-mute dulu, Pak kebiasaan. Tolong di-mute dulu, Pak kebiasaan. Ya, jadi Bang, dalam kita diskusi itu, Bang, yang diutamakan itu yang pertama itu adalah akal, Bang. Ya, gunakan akal, ikuti hati, baru di situ libatkan iman. Bener nggak akal saya ini? Bener nggak hati saya ini? Bener nggak yang namanya iman saya ini? Jangan sampai iman buta. Cinta boleh buta, tapi yang namanya iman tidak boleh yang namanya buta. Saya cinta kepada Nabi Muhammad, saya cinta kepada Allah, saya tidak melihat Nabi Muhammad. Apakah itu cinta buta? Cinta buta, Bang. Tetapi alhamdulillah iman saya bukan iman buta. Bukan, Bang. Abang ngaku cinta, tapi ternyata sudah amat cinta abang buta, iman abang juga ikut buta. Jadi abang ini membela keimanan abang dengan cara membabi buta. Begitu, Bang. Emang ya? Iya. Baik. Jadi gini Bang ya. Jadi kalau kita baca dalam Injil itu dari awal sampai akhir, jadi kita mengerti kalau kita hanya menganggap ini kematian berarti itu kabar buruk, kita tidak akan menemukan kebenaran, Bang. Contoh, kalau abang baca Quran juga kan nggak mungkin kan sepotong-potong kisahnya, bagaimana awal ceritanya, bagaimana, kenapa dia ada. Itu kan harus dirunut. Ini Kalau abang apa langsung, lagi ini ke Al-Quran? lah iya saya harus Gimana? jelaskan karena abang bilang tadi kalau kabar baik itu tidak ada kabar buruk di dalam sebuah cerita. Iya, sekarang Itu nggak bisa, Bang. pertanyaan saya mudah, Bang. Apakah kematian itu dikatakan sebagai kabar baik atau kabar buruk? Mudah kok, Bang. Kabar ini, Bang. kabar buruk, Bang. Nah, kabar buruk. Jadi berhenti, Betul. Bang, mengatakan kalau misalkan Evangelion itu adalah kabar baik, ternyata itu adalah kabar duka. Oh, Bukanlah tidak bisa, kabar Bang. buruk. Ini Injil tidak bisa Begitu. dicerita seperti itu, Bang. Itu setan itu yang bercerita seperti itu. Oh, setan. Karena Baik. hanya setan yang tidak inginkan seperti itu. Jadi Baik, Bang. Kita bahas ingin setan sekarang, Bang. mengabulkan semua cerita itu. Siap. Nah, Abang tadi kan mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Betul tidak, Bang? Betul. Nah, yang mengatakan Yesus anak Allah itu siapa, Bang? Yesus sendiri Di mana dalilnya? Yesus mengaku kalau dia itu adalah anak Allah. banyak, Bang. Coba Di dalam satu Injil. aja. Satu aja. Sebentar, Buka Bang. Ya. dalilnya ya. Baik. Oke. Nanti saya akan buktikan, Bang, yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, itu adalah setan loh, Bang. Bukan Yesus. Setan yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Sebentar, Bang. Sebentar ya, karena saya lagi nyetir. Ya, baik, Bang. Silakan, Bang. Jadi orang-orang Kristen ini aneh ya. Pernyataan Yesus yang jelas-jelas dia mengaku dirinya itu adalah anak Allah, dia tidak percaya. Dia percaya sama pernyataan setan yang mengatakan kalau Yesus itu adalah anak Allah. Yesus tidak pernah mengaku dirinya itu adalah anak Allah, tidak pernah. Jarak jauh. Ya Bunda Nora, Agama apa, Bang? agama Muslim Bunda. Oke. Ada yang mau disampaikan biar kita naikkan yang Kristen aja. Ini membuat saya tidak tahu yang mana Kristen.
Kayak ada yang mau disampaikan? Saya ingin mengapakan aja Bunda pertanyaan Mahadewa ini ke jejak ini kok berbelit-belit kali si jejak ini menjawab. Kita nanya A dia nyam A dengan Z gitu. Pening kita mendengarnya. Gak apa-apa bang, namanya juga apa bang? Makasih ya bang, jarak jauh ya. Oke Bunda, oke Bunda. Ini belum bisa WD ini Bunda nih, belum bisa ini. Ada Ustadz Arif, bisa tuh untuk WD. Oke, di Matius pasal 16, Bang. Halo? Ya, buka Bang dalilnya Bang. Ya. Matius 16 Yang permintaan naik itu jangan yang Islamnya, minta tolong. Dari tadi saya sudah lelah kali menyortir. Sampai saya WA, momot saya, aku bilang, yang datang dulu sayangku, cintaku. saya bacakan Bang ya. Ya, silakan. Silakan. Oke. Apa yang mau dia baca, jeda weh. Baru yang buka itu, kau yang baca itu. Bang, jejak, kamu jeda bang. Dia ngutip dari mana? Dia ngutip dari mana? 21 nomor 1. Dari mana? Matius berapa tadi? Ya, Matius 16 dan 17. Matius 16 nomor 16. Matius 16 nomor berapa sih, Cak? Matius pasal 16 ayat 17 ayat 16 dan 17, Bang. Oke, 16 sampai 17. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Apa ini datanya ini? Data apa? Jadi di situ ada kata anak dan bapak. Iya enggak? Iya. Yang Artinya menyatakan apa, Bang? sebentar Bang. Kalau gitu. Yang menyatakan Yesus anak Allah itu di situ Yesus sendiri atau Petrus Bang? Enggak, ini kan Yesus sedang berbicara, Bang. Tadi dibacakan. Ya, saya tanya ke Abang. Di sini yang menyatakan Yesus anak Allah, Petrus atau Yesus langsung? Yesus yang bilang tidak ada tadi saya lupa lagi. Tapi yang jelas bahwa ada perkataan anak dan bapak. Itu dari Yesus sendiri yang sebutkan. Baik, ya sudah. Sekarang kita tes Bang ya. Kita tes Oke. Bang. Apakah Yesus itu lolos atau tidak dikatakan sebagai anak Allah? Betul tidak Bang? Saya ngikuti aja. Coba. Baik. Oke. Abang buka Matius 5 nomor 9. Buka. Oke. Diskusinya nggak enak kalau kayak gini ya tuh. Diskusinya nggak enak. Masalahnya saya lagi nyetir, Bang. Jadi saya maklum nih, saya harus Makanya Bang gini loh saya Bang. buka tutup lagi. Pada saat diskusi itu Bang ya, pada saat diskusi itu jangan posisi lagi nyetir Bang. Diusahakan posisi lagi di rumah, duduk ya kan, siapkan pulpen, siapkan kertas untuk menulis apa yang ditanyakan. Jangan lupa kencangkan celana dalam, takutnya kedodoran. Itu loh Bang, itu yang bagus. Saya nggak pernah kendor, Bang. Nah, baik. Sekarang balik kita baca. Biar saya yang baca aja Bang ya. Mudah-mudahan Oke, Abang silakan percaya baca, dengan Bang. saya. Baik. Di Oke. dalam Matius 5 nomor 9, di situ dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak Allah. Oke. Jadi Bang, poinnya di sini Bang,
Siapapun yang membawa damai, dia dikatakan sebagai anak Allah. Betul tidak, Bang? Betul. Nah, Betul. sekarang kita Ya, buka, oke. kita buka, Bang. Lukas 12 nomor 51. Oke. Lukas 12 nomor 51, di situ dikatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Yesus mengatakan, bukan. Kataku kepadamu, aku tidak pernah membawa damai, melainkan Oke. pertentangan. Kira-kira menurut Oke. Abang, lolos nggak Yesus dikatakan sebagai anak Allah, Bang? Lolos Oke, nggak? gini Bang. Tadi Markus 12 tadi kalau nggak salah ya. Markus 12 nomor 51. Oke, gini Bang. Abang tahu nggak kenapa Yesus bilang begitu? Saya nggak nanya itu, Bang. Saya nggak nanya itu. Yang saya makanya tanya, saya harus tanya kembali. Abang tahu nggak kenapa Yesus bicara seperti itu? ya sudah, saya tidak tahu lah. Silakan, jelaskan. Tidak tahu. Ah. Ya, jadi sebelum Yesus datang, kepercayaan orang Yahudi itu banyak sekali, Bang. Mereka percaya, termasuk tradisi-tradisi para guru-guru agama mereka. Gitu, Nah, Bang. inilah, Bang, ya, yang saya katakan Jadi ke Abang. begitu Yesus mengajarkan sesuatu yang baru menurut mereka, ini jadi bertentang dalam rumah tangga seseorang atau di dalam keluarga orang tersebut. Bukan Itu menjadi maksudnya. pertentangan, Bang. Bukan. Di sini Yesus sendiri mengaku kalau dirinya itu tidak pernah membawa damai. Sekarang Oh, saya tidak. tanya ke Bang Paruk, Bang Paruk percaya pernyataan Yesus atau percaya pernyataan si jejak digital? Yang jelas-jelas Yesus mengaku loh di sini. Mengaku, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Saya percaya, Bang, dengan apa yang Yesus katakan. Ternyata Yesus tidak pantas dikatakan sebagai anak Allah. Karena syarat untuk menjadi anak Allah itu harus membawa damai. Yesus tidak pernah membawa damai, Bang. Yesus sendiri mengaku dirinya membawa pertentangan. Kira-kira gugur tidak, Bang, menurut Abang ini, Bang? Menurut saya tidak gugur. Kenapa? Ah. Karena baca cuma hanya satu ayat. Baca semuanya, Bang. Baca semuanya, Bang. Gak apa-apa. Baca semuanya, saya tunggu, Bang. Gak apa-apa. Baca. Enggak, maksud saya, abang nggak boleh baca satu. Iya, baca semua. Sekarang Baca saya semua. tanya, abang tahu Baca nggak? semua. Abang tahu nggak konteks yang Yesus maksudkan itu? Saya Kenapa tanya ke tahu? Abang, Bang. Yesus Sekarang di sini gini, Bang. membawa Kalau- damai atau tidak membawa damai? Saya tanya ke Abang. Sekarang gini bang, abang pernah lihat nggak Yesus membunuh orang atau berperang dalam? Ada. perang? Dia mutusin Tidak ada, mutusin Bang. kuping orang. Dia mutusin kuping orang, saya tahu. Mutusin Siapa? kuping orang. Tahu dia, saya. Jangan dulu ke situ, Bang. Nanti pembahasannya lebar lagi. Ini Ya, aja makanya kita saya tanya, fokus di kalau sini, abang Bang. Kita kalau fokus di abang sini. bilang Yesus tidak membawa damai, tunjukkan satu ayat bahwa Yesus. Ini saya tunjukkan ayatnya, Bang. Betul. Yesus mengaku loh, Bang. Ini Yesus sendiri langsung mengaku, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Begini, Menurut Bang. Abang, dia membawa damai atau tidak? Berdasarkan Begini, Bang. pengakuan Begini, Yesus. begini. Jawab Jadi, dulu, Bang. Yesus Aduh, maksud- si Begini Abang bang, ini. saya jawab. Oke, jadi yang dimaksudkan Yesus, ya. Kalau seseorang percaya kepada Yesus, contoh, abang siapa namanya sekarang? Kalau abang percaya kepada Yesus sebagai Yesus dan abang menerima sebagai juru selamat, abang pasti akan ditentang oleh bapak dan mama abang. Itu maksudnya. Bukan itu, Bang. Itu loh. Bukan itu. Bukan. Jadi Di dalam Lukas 12 nomor 51, Bang, Yesus mengatakan dengan jujur bahwa dia tidak pernah membawa damai, melainkan Tidak ada. pertentangan. tidak ada kata Gimana tidak Bang pernah. ini? Tidak ada kata tidak pernah. Oh, Jadi berarti abang ini belum. salah. Berarti dalil ini salah ya, Bang ya? Dalil Enggak, ini ya. abang bacanya salah. Kalau abang bilang tidak Coba pernah baca. membawa damai, Oke. itu salah. Coba Kalau baca misalkan kembali. saya bacanya salah, coba Abang baca dulu. Lukas 12 nomor 51. Atau enggak Bang Faruk tolong bacakan. Lukas Enggak, 12 gini, nomor gini. 51. Sebentar, Abang sebentar. sudah baca tadi sudah benar, tapi abang pas bercerita tadi tidak pernah membawa damai itu salah bang. Kalau tidak pernah. Sebentar ya, baca dulu Bang Faruk, baca dulu Bang Faruk. Supaya kita sama-sama enak. Makanya Bunda Nora ya, Bang Faruk sama Iwan bilang, orang Kristen itu masuk ke neraka bukan karena salah Tuhan, karena dia nggak paham bahasa Indonesia. Kalau dia paham bahasa Indonesia, dia masuk surga. Sekarang gini bang. Coba Bang Faruk baca dulu Bang. Sekarang gini bang. Abang kan percaya neraka. Sekarang saya tanya, neraka itu apa sih? Sebentar dulu, jangan kemana-mana dulu. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Nah, kira-kira di mana saya salah bacanya Bang? Salah Enggak, bacanya di mana? Tadi abang bilang tidak pernah membawa damai, makanya saya tidak mau.
Ini Yesus sendiri yang mengaku. Gimana abang ini? Bukan, benar tadi yang dibaca sama abang tadi, benar. Tapi saat abang bercerita, abang bilang tidak pernah, itu ya saya tidak setuju. Ih, orang Yesus sendiri yang mengaku dirinya Benar. tidak pernah membawa damai. Bukan tidak pernah, tidak membawa damai. Ya, bukan tidak membawa pernah. damai. Ya sudah, saya ikuti. Bukan membawa damai. Artinya di sini Yesus lolos tidak menjadi sebagai anak Allah. Karena salah satu syarat menjadi anak Allah, dia harus membawa damai di atas bumi. Sementara Iya. Yesus mengaku dirinya itu bukan membawa damai, melainkan Benar, Bang. pertentangan. Tapi konteksnya abang harus tahu. Kenapa Waduh. Yesus bicara seperti itu? Gitu loh. Konteks lagi. Ya kenapa? Kenapa Yesus bicara seperti itu, Bang? Abang kan nggak tahu kan kenapa Yesus bicara seperti itu? Abang harus tahu. Jadi maksudnya Yesus sedang mengajarkan, sedang memberi semacam nubuat atau ramalan bahwa nanti kalian kalau menerima saya maka kalian akan mendapat konsekuensi seperti ini. Seperti itu loh, Bang. Berarti di Jadi sini jangan seperti poinnya di itu. sini Yesus membawa damai atau Yesus membawa pertentangan? Coba baca ayat-ayat yang lain lah, Bang. Kalau ayat seperti itu kan abang tidak Saya paham. tanya ke abang. Yesus di sini membawa damai atau tidak membawa damai? Membawa damai, Menurut Bang. pengakuan Yesus. Membawa damai. Oh, sakit Bunda Nora. Sakit ini orang, bener. Bukan sakit, abang yang tidak paham. Pokoknya gini aja Bang Dewa Ya. tanya aja sama dia. Di mana tertulis dalam Bible, aku datang membawa damai. Di mana? Oh, banyak, Bang. Ya, coba saya kasih satu. Yesus yang berkata ya, bukan penulis ya. Bukan. Aduh, gimana ya? Oke, nanti kapan-kapan kita diskusi lagi ya, karena saya lagi nyetir. Enggak, saya enggak. Bukan berarti saya lari, enggak. Saya enggak lari. Cuma kebetulan saya lagi nyetir, jadi saya harus fokus di jalan. Karena pertama, saya nggak bawa Alkitab. Karena Alkitab saya di dalam handphone. Jadi kalau misalnya saya baca kan, jadi terjeda itu. Seperti itu, Bang. Ya lagian gini Jeja, kalau kau pun mau lari nggak apa-apa juga nya. Enggak, saya nggak lari. Nggak lari saya. Ya andai Kalau kau untuk lari membela nggak apa juga. Orang murid-murid Yesus saja pun lari juga. Kalau ketika Yesus ditangkap kan, Iya, betul. Tapi maksud saya dalam konteks diskusi, Bang, saya nggak lari. Karena untuk apa lari? Ya udah Bang, Gitu, Bang. makasih banyak Bang ya. Jadi sebenarnya saya itu Bang Jeja. Tadi kan Bang Jeja mengatakan begini, ya, yang menerima Yesus konsekuensinya itu adalah seperti ini, seperti itu bawa damai apa pertentangan? ya jadi begini, Kak. Yang dimaksudkan Yesus Udah dalam jadi ayat ini, begini mah udah. Yesus sedang berbicara bahwa kalau kalian menerima saya, itu nanti akan mendapat tantangan dari keluarga, dari orang-orang di sekitar kalian. Membawa pertentangan atau membawa damai? Membawa damai. Iya. Yesus datang membawa damai. Sabar. Oke, kalau kau katakan. Terus sekarang saya tanya, Muhammad datang membawa damai saya enggak? belum selesai. Bang Jejak tunggu dulu dong. Kalau kau katakan katanya menerima Yesus membawa damai, bagaimana yang kita lihat beberapa ratus tahun yang lalu atau berapa ratus tahun yang lalu perang salib. Perang salib itu adalah perang paling terbesar, yang paling begis yang terjadi di dunia. Itu bagaimana itu? Lawan siapa dia? Itu yang mimpin siapa? Itu perang salib itu Kristen dengan Kristen. Iya enggak, saya tanya yang mimpin siapa? Kristen dengan Kristen. Saya tanya yang mimpin perang itu siapa? Muhammad atau Yesus? Kristen dengan Kristen, perang salib itu Kristen dengan Kristen, masa nggak baca sejarah Iya, sih? makanya saya bilang, makanya saya tanya, Yesus sendiri yang mimpin perang itu atau Muhammad yang itu pertanyaan saya. Saya mengutip perkataan abang, yang menerima Yesus, kata abang, itu konsepnya menerima Yesus itu akan membawa damai. Sementara Betul. perang salib itu Kristen dengan Kristen, bang. Itu bagaimana? Ya, mungkin Kristen beda kali ya. Ya, Kristen politik kali. Tahu rebutan Tuhan. Ya enggak? Perang
salib 1, 2, 3. Kok bilang berbeda? Iya kan itu kan bukan orang Kristen, mereka orang Romawi yang perang itu. Jadi Kristen pertama kali dari mana, Bang? Kalau bukan dari Romawi? Dari Yerusalem, Kak. Oh, jadi yang pengetahuan kalian itu Sebutkan orang Yerusalem yang tidak bersunat dengan makan babi. emang kalau Kristen itu harus tidak boleh makan babi atau harus makan babi ya gitu ya? Emang kalau orang Yahudi nggak boleh makan babi atau tidak Kalau boleh saya tanya, tidak makan Yerusalem, babi gitu ya? oke, saya tanya sekarang, Yerusalem itu kota kudus apa enggak? Ya kota Kudus dulu. Bagaimana mungkin kota kudus dihuni dengan penghuni yang makan babi dengan tidak bersunat? Kristen itu dari Romawi. Gimana sih? Oh gitu. Ya berarti kan pengetahuan kalian kan belum sampai ke sana kan? Kristen dari Yerusalem. Maksud saya gini, tadi saya naik ke room ini. Ini tuh hanya nanya. Lu dong. Saya masuk ke room ini tuh saya hanya bertanya, kena apa yang diajarkan oleh Muhammad? Gitu loh pertanyaan Kalau saya. botol itu jangan dipelihara lah, Bang. Pertanyaan. Turunlah kau. Bagaimana mungkin dia bilang Kristen itu dari Yerusalem? Sejak kapan orang Yahudi itu di dalam Bait El-nya itu ada tanda salib? Ngawur kamu. Bunda, mumpung rame, Dewa mau iklan. Silakan. Saya juga nanti ntar lagi mau rungkat ini. Ya. Lanjut. Wah, jangan dulu, belum nyampe 500 nggak bisa WD, Bunda. Bentar dulu lah. Ya ini ini Iwan bilang Dewa nulis satu buku ya. Satu buku ini isinya mengenai soal perbandingan antara Islam dan Kristen, nubuatan, mujizat, betapa luar biasanya Al-Qur'anul Karim itu. Ini ada sekitar 200 halaman. Ada 200 halaman. Kalau ada yang minat, silakan itu untuk melawan para penghujat, untuk melawan para penghina-penghina Islam. Ini bukunya. Sudah Dewa rilis, sudah Dewa tulis banyak 200 halaman. Mengenai soal harganya, Dewa tidak mematok harga. Ada yang Dewa menghabiskan fotokopi di atas 40.000, di bawah 50.000. Kalau ada yang minat, silakan DM ke Dewa ya. Ini ilmu, ini untuk melawan para subater-subater, pitnahan-pitnahan, sekaligus untuk membentengi umat dari pemurtadan yang dilakukan para misionaris. Nah ini, silakan DM ke Dewa ya. Ini bukunya, lengkap semua, ada 200 halaman. Ya, gitu aja Bunda. Makasih banyak Bunda. Sama-sama. Silakan DM Bang Dewanya. Ini momot saya sudah tidur ini. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.